Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Rashid, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 bidang studi IPS Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyajikan laporan tentang pembaruan pembelajaran di dalam kelas. Laporan ini sebagai salah satu tugas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Selanjutnya, adapun hal-hal yang akan dibahas dalam laporan ini adalah: yang pertama, latar belakang; yang kedua, bentuk pembaruan; yang ketiga, proses pelaksanaan; yang keempat, hasil; dan yang kelima, tindak lanjut. Selanjutnya, ini adalah gambar terkait dengan objek sasaran pembaruan yang telah dilakukan. Sasaran pembaruan yakni kelas 7B pada UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar. Selanjutnya adalah latar belakang. Adapun latar belakang pada pembaruan pembelajaran di dalam kelas yang telah kami lakukan adalah: selama pembelajaran berlangsung di kelas 7B UPT SPF SMPN 13 Makassar, kami melihat hampir sebagian besar siswa kurang aktif dan kurang bersemangat dalam menerima materi yang disampaikan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sebagian besar siswa kurang tertarik dengan materi pelajaran. Mereka merasa jenuh dengan konsep pembelajaran yang hanya mengacu pada buku teks pelajaran, sehingga hal tersebut mempengaruhi partisipasi siswa di dalam kelas. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pembaruan pembelajaran di dalam kelas yang kami lakukan adalah penerapan metode studi kasus dalam pembelajaran. Pembelajaran studi kasus adalah belajar yang dimulai dari identifikasi kasus-kasus, alternatif pemecahan kasus, melakukan investigasi kasus dengan menggunakan sumber belajar, dan menyusun laporan. Penerapan metode studi kasus ini menuntut siswa untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus yang diangkat, baik fenomena masa kini atau kasus nyata yang pernah terjadi di beberapa tahun silam. Metode studi kasus ini dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, adapun proses pelaksanaan, yakni langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran studi kasus. Yang pertama, guru membagi kelompok siswa agar lebih efektif dan dapat melibatkan semua siswa dalam kelompok, maka sebaiknya satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Yang kedua, guru memberikan topik kasus ke masing-masing kelompok siswa. Yang ketiga, guru memberikan pengarahan terkait aturan main dalam penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus termasuk penekanan-penekanan yang perlu diperhatikan oleh kelompok siswa. Yang keempat, selama diskusi penyelesaian kasus berlangsung, guru melakukan monitoring terhadap jalannya pembelajaran. Guru perlu mengamati keterlibatan tiap siswa dalam menyelesaikan tugas kasus tersebut. Dan yang terakhir, siswa melaporkan hasil penyelesaian studi kasus tersebut, misalnya dalam bentuk presentasi. Selanjutnya, hasil pembaruan. Setelah penerapan metode studi kasus dalam pembelajaran di kelas 7B, ada peningkatan yang cukup signifikan dalam hal partisipasi peserta didik dalam kelas dan lebih tertarik terhadap materi, karena materi yang dibahas dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga kesannya lebih kontekstual dan nyata. Dengan metode ini, siswa bisa memahami pelajaran dengan baik dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Adapun rencana tindak lanjut terkait dengan pembaruan ini, yaitu sebelum mengajar, kita harus memastikan bahwa materi yang akan disampaikan adalah materi yang menyenangkan bagi siswa. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar sifatnya lebih kontekstual kepada siswa. Dan yang tak kalah penting adalah menggunakan media dan metode belajar yang relevan. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi pembelajaran di kelas 7B di SMP Negeri 13 Makassar terkait dengan pelaksanaan pembaruan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, ini adalah video terkait dengan kegiatan pembaruan pembelajaran di dalam kelas, tepatnya di kelas 7B. Pada video tersebut tampak salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya bersama dengan teman-teman kelompoknya.
Satu pertanyaan. Berdasarkan wacana di atas apa saja jenis potensi atau pengembangan sumber daya kemarinan yang dapat kamu temui pada wacana di atas. Baik, itulah tadi hasil penyajian laporan pembaruan pembelajaran di dalam kelas yang telah kami lakukan, tepatnya di kelas 7B SMPN 13 Makassar. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satira S. Niswan, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Makassar, gelombang 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai laporan pembaruan yang dilakukan di kelas pada topik 6, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Laporan ini memuat beberapa pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, solusi. Yang ketiga, proses pelaksanaan. Yang keempat, hasil. Dan yang terakhir, refleksi dan tindak lanjut. Permasalahan utama yang dijumpai pada kelas 7A SMP Negeri 13 Makassar adalah kurangnya motivasi belajar siswa, terutama saat mengemukakan pendapatnya yang berimbas pada kurangnya partisipasi dalam proses pembelajaran. Kerap kali peserta didik enggan untuk mempresentasikan hasil kinerja kelompoknya di depan kelas karena merasa malu dan tidak mampu. Hal yang dijumpai selama proses observasi berlangsung, guru jarang memberikan stimulus yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran berlangsung secara monoton tanpa memperhatikan kondisi siswa yang kerap kali bosan dan tertekan dengan proses pembelajaran, terutama yang berhubungan dengan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Menyikapi hal tersebut, diperlukan metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yakni melalui ice breaking, lebih tepatnya permainan edukatif. Metode permainan merupakan salah satu cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, serius tetapi santai, dan tidak membosankan, namun tidak mengabaikan pembelajaran yang dilakukan. Permainan edukatif yang dimaksud pada kasus ini berupa nyanyian yang juga dapat membuat siswa lebih memahami dan mendalami komponen dalam profil pelajar Pancasila, yakni menyanyikan yel-yel pelajar Pancasila. Melalui permainan ini diharapkan siswa dapat terlibat dalam pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Yel-yel profil pelajar Pancasila sendiri memuat karakter yang dicita-citakan negara bagi pelajarnya, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yel-yel ini diharapkan dapat dimaknai secara baik oleh siswa sebagai pondasi untuk berani berkarya dan meraih prestasi untuk dirinya dan kemajuan bangsanya. Selanjutnya, proses pelaksanaan, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan solusi yang ditawarkan. Secara garis besar, aktivitasnya mengikuti aktivitas yang ada pada modul ajar. Aktivitas pertama, yakni membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar untuk menjawab pertanyaan. Siswa diberikan petunjuk, pengerjaan, dan kesepakatan presentasi yang akan dilakukan. Kemudian, aktivitas kedua, siswa diminta untuk melakukan permainan edukatif dengan menyanyikan yel-yel profil pelajar Pancasila sembari mengoper spidol ke siswa yang lainnya. Dan yang ketiga, siswa yang memegang spidol di akhir lagu melakukan presentasi bersama kelompok berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Hasil yang diperoleh pada implementasi solusi terlihat pada partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik mengikuti proses pembelajaran lebih antusias dan mengerjakan tugas dengan baik.
Peserta didik juga tidak bosan dan lebih bersemangat melakukan presentasi, karena pada observasi awal, kelas 7A hanya mendapatkan pembelajaran yang monoton dengan metode ceramah tanpa selingan kegiatan yang menyegarkan. Setelah diberikan tindakan, yakni penerapan metode ice breaking di proses pembelajarannya, siswa lebih ceria dan berani untuk unjuk diri dan mengemukakan pendapatnya dan melakukan presentasi di kelas. Pada bagian refleksi, setelah melakukan kegiatan ice breaking pada proses pembelajaran, peserta didik sangat antusias dan bersemangat mengikuti proses pembelajaran, terutama saat mempresentasikan hasil diskusinya, karena ice breaking yang dilakukan ini untuk menentukan kelompok yang akan presentase. Refleksi dari kegiatan ini adalah adanya kendala dari pengelolaan peserta didik. Peserta didik terlalu ribut dan sulit dikendalikan untuk fokus kembali ketika permainan usai. Untuk rencana tindak lanjut terkait permasalahan tersebut, maka diperlukan pengelolaan kelas dan mengontrol siswa dengan baik agar kelas lebih kondusif, namun tetap menyenangkan untuk peserta didik, serta pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai waktu yang ditentukan. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asisah, salah satu mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Video ini membahas terkait pembaruan yang dilakukan di lokasi PPL, di mana lokasi PPL saya adalah di SNPN 13 Makassar di Jalan Tamalate. Adapun kelas yang saya ampu adalah kelas 7E dengan jumlah peserta didik sebanyak 32 orang. Masalah utama yang dihadapi kelas 7E adalah terkait rendahnya motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dapat dilihat pada saat jam terakhir pembelajaran, peserta didik mulai jenuh dan ngantuk sehingga kurang antusias dalam pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga malu dan ragu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sehingga kondisi kelas kurang aktif. Adapun solusi pemecahan masalah yang ditawarkan adalah ice breaking dengan metode kuis bertanya atau menjawab. Jenis kuis atau game bertanya atau menjawab ini mirip dengan kuis game truth or dare. Kuis atau game ini sebagian besar permainannya berbentuk pesta verbal yang membutuhkan 2 atau lebih pemain. Kuis atau game ini sangat familiar di kalangan remaja dan anak-anak. Maka dari itu, game ini diimplementasikan dalam pembelajaran dengan istilah bertanya atau menjawab. Hal ini menjadi salah satu alternatif pilihan untuk pemecahan masalah kurangnya motivasi belajar pada peserta didik, khususnya yang dialami oleh kelas 7E. Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat sejenis tongkat atau alat lainnya yang dapat berfungsi sebagai alat estafet dan lagu yang akan dinyanyikan. Lagu yang dinyanyikan pun adalah lagu nasional sehingga meningkatkan rasa kebangsaan dan penghayatan terhadap nilai yang terkandung pada lagu nasional tersebut. Adapun lagu nasional yang dipilih pada saat pembelajaran yaitu Garuda Pancasila, di mana lagu tersebut adalah lagu yang kesannya membangkitkan semangat dan keberanian pada peserta didik. Lagu tersebut sengaja dipilih agar dapat meningkatkan semangat peserta didik saat menyanyikannya sehingga rasa jenuh, mengantuk dan bosan saat jam pembelajaran berakhir dapat diatasi. Diharapkan dengan menyanyikan lagu tersebut selama kuis atau game berlangsung akan meningkatkan rasa keberanian peserta didik dalam menjawab dan bertanya terkait materi yang diajarkan. Peserta didik pertama-tama dihimbau untuk berdiri dan mulai menyanyikan lagu. Alat sejenis tongkat estafet akan diberikan secara acak kepada peserta didik dan selama lagu tersebut dinyanyikan, tongkat akan terus berputar. Ketika lagu berhenti, maka peserta didik yang memegang alat sejenis tongkat estafet tersebut akan ditantang apakah ia ingin menjawab pertanyaan atau ingin memberi pertanyaan. Jika peserta didik tersebut memilih untuk menjawab pertanyaan, maka peserta didik lain akan memberikan pertanyaan. Sedangkan jika peserta didik yang memegang tongkat estafet memilih untuk mengajukan pertanyaan, maka peserta didik lain akan menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Dalam permainan ini berlaku sistem poin bagi siapa saja peserta didik yang mau menjawab atau bertanya akan diberikan poin tambahan pada nilai pada saat pembelajaran berlangsung. Adapun hasilnya, peserta didik sudah mulai termotivasi dan antusias dalam berpartisipasi aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Peserta didik bahkan berlomba untuk memberikan pertanyaan ataupun jawaban pada saat ada peserta didik yang memegang tongkat estafet. Hal tersebut menjadi salah satu kemajuan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun refleksinya, peserta didik tidak sempat untuk mencatat pertanyaan ataupun jawaban yang diberikan
dihasilkan, serta permainan ini tidak dapat mendukung gaya belajar visual dan teks, sehingga untuk gaya visual dan teks akan mengalami kesulitan saat melakukan pembelajaran dengan metode S-Breaking, bertanya atau menjawab ini. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar ke depannya, maka saya akan menyusun rencana tindak lanjut. Adapun rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan adalah dengan memesan sebuah buku interaktif yang akan diberikan kepada peserta didik yang memiliki gaya belajar teks dan visual, di mana pada buku interaktif yang dirancang akan dituangkan beberapa gambar dan teks yang dapat memperkaya pengetahuan dan literasi peserta didik agar kedepannya bisa mempelajari materi lebih jauh lagi. Baik, itulah tadi laporan perubahan yang telah saya lakukan selama pembelajaran. Semoga dapat menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Adnan Adiaksa, mahasiswa program studi pendidikan profesi guru Prajabatan gelombang pertama, bidang studi IPS Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait laporan pembaharuan pembelajaran di kelas. Laporan ini merupakan salah satu tugas di topik 6 pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dalam kesempatan kali ini, ada beberapa poin pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terkait latar belakang masalah. Yang kedua, solusi. Yang ketiga, proses. Keempat, hasil. Dan yang kelima, refleksi dan tindak lanjut. Membuat suasana belajar yang kondusif merupakan salah satu faktor penting demi mendapatkan perhatian penuh dari peserta didik. Jika nuansa dalam kelas tidak kondusif, maka akan menyebabkan siswa merasa bosan, jenuh, tidak fokus pada guru, mengantuk, atau bahkan berbicara dengan teman kelasnya. Akibatnya, guru akan kesulitan dalam memahamkan materi kepada siswa walaupun materi telah disampaikan. Hal tersebut kami temukan selama melakukan kegiatan PPL 1 di UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar, khususnya di kelas 7C. Kerap kali selama proses pembelajaran peserta didik merasa jenuh, bosan, atau sering membuat kegaduhan di dalam kelas, sehingga kondisi kelas yang tidak kondusif. Belum lagi partisipasi peserta didik yang kurang dikarenakan metode pembelajaran yang bersifat monoton. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, kami memilih strategi dan metode yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah kurang aktif dan memfokuskan kembali perhatian siswa dalam pembelajaran. Salah satunya adalah metode ice-breaking. Berdasarkan beberapa pendapat bahwa ice-breaking adalah teknik bagi seorang guru untuk mengalihkan suasana membosankan peserta didik kembali segar dan bersemangat untuk belajar. Artinya, seorang guru dapat menciptakan suasana yang membuat peserta didik lebih aktif atau antusias kembali dalam belajar. Ada pun beberapa langkah sederhana dalam mengimplementasikan metode tersebut, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran setelah penyampaian materi pengantar mengenai sumber daya alam kemaritiman, kemudian meminta peserta didik membentuk beberapa kelompok untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai konsep yang dipelajari, lalu mengerahkan peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Setelah menyelesaikan pertanyaan dalam waktu yang ditentukan, kemudian menerapkan ice-breaking untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Ice-breaking yang digunakan bagian sederhana, di mana aturannya siswa diharapkan fokus atau berkonsentrasi dalam mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Bagi peserta didik yang tidak fokus atau berkonsentrasi, akan lebih dulu mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya. Kemudian, setelah kegiatan ice-breaking dilakukan, peserta didik, presentasi yang dilakukan oleh peserta didik di kelas 7C menjadi lebih aktif. Suasana peserta didik menjadi lebih segar, terlihat lebih kondusif, dan dapat menumbuhkan semangat dalam proses pembelajaran.
sebagaimana yang terlihat pada gambar di dalam, bahwa presentasi yang dilakukan oleh peserta didik lebih kondusif dan peserta didik lebih aktif dan berani dalam menyampaikan gagasannya. Adapun catatan yang perlu diperhatikan dalam menerapkan icebreaking, yaitu guru harus berhati-hati memilih icebreaking yang tepat. Artinya, jangan sampai icebreaking yang dilakukan menghabiskan waktu jam pelajaran, dan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran, guru juga harus mengetahui karakteristik peserta didik sehingga dapat menggunakan model, metode, dan strategi yang tepat sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Demikian pemaparan mengenai laporan pembaruan di kelas. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 akan menjelaskan terkait pembaruan media ajar kuisis dengan materi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun proses pelaporannya berupa latar belakang, solusi, proses pelaksanaan, hasil, refleksi, dan tindak lanjut. Adapun yang melatar belakangi pembaruan dalam proses pembelajaran, yang mana pembelajaran bagi generasi milenial saat ini terkait dengan pemanfaatan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang biasa kita kenal sebagai TIK. Pembelajar dituntut terintegrasi dengan basis pembelajaran inovasi, kreatif, dan menyenangkan diintegrasikan dalam karakter pembelajaran abad 21. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 13 Makassar, khususnya di kelas 7I, ada beberapa permasalahan yang dapat ditemukan oleh peneliti, yaitu proses pembelajaran masih berfokus pada guru, di mana proses pembelajaran masih didominasi dengan metode ceramah dan tanya jawab yang diberikan oleh guru. Selain itu, sumber ajar hanya bersumber pada buku. Akibatnya, motivasi belajar siswa menurun karena disajikan dengan hal yang sama, sehingga kemajuan teknologi sudah banyak terbukti dapat mempengaruhi media pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah. Hal ini salah satunya dapat dikembangkan sebuah media pembelajaran dengan pemanfaatan aplikasi online atau kuisis. Solusinya dengan memanfaatkan kuisis, yang mana pemanfaatan media pembelajaran kuisis merupakan salah satu upaya mengakomodir permasalahan media pembelajaran yang masih konvensional dan metode ceramah yang monoton, dengan pembelajaran berbasis TIK untuk peningkatan kompetensi dan motivasi belajar peserta didik, karena media pembelajaran yang dihasilkan memberikan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pada proses pelaksanaannya, yang pertama, aktivitas siswa yang pertama, siswa dibagi berpasangan dalam satu kelompok. Selanjutnya, siswa diberi kode untuk join dalam permainan kuisis dan menuliskan nama siswa. Terus, siswa mengerjakan permainan dengan menggunakan smartphone, dan terakhir, di akhir permainan, nilai siswa dapat dilihat dari berapa lama pengerjaan dan jumlah soal yang benar. Dari hasil penerapan media pembelajaran dengan menggunakan kuisis, siswa sangat interaktif dan semangat mengerjakan kuis dalam bentuk permainan. Padahal sebelumnya pembelajaran berlangsung monoton dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Bahkan siswa yang biasanya tidak fokus dalam belajar dapat mencapai nilai yang bagus dalam kuis tersebut. Adapun hasil refleksi dari penerapan pembaruan ini, yang mana siswa masih terbatas dengan jaringan internet. Bahkan masih ada siswa yang tidak memiliki smartphone. Namun siswa dapat bermain sambil belajar dan siswa dapat berkolaborasi bersama dengan temannya, apalagi dengan siswa yang tidak memiliki jaringan internet maupun smartphone. Adapun tindak lanjut dari penerapan pembaruan ini, yang mana setelah penerapan media pembelajaran menggunakan kuisis, diharapkan proses pembelajaran berikutnya mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi
yang mana penerapannya tidak hanya menggunakan kuisis, tapi menggunakan aplikasi lainnya seperti Kahoot atau model kuis lainnya yang tidak monoton. Selain itu, dalam meminimalisir permasalahan jaringan internet dan smartphone, guru bisa menggunakan proyektor dan laptop dalam pembelajaran sehingga siswa dapat merasakan semuanya.